Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas materi tentang karya ilmiah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya beserta teman diskusi saya dalam membahas materi ini. Saya Anjeli Milisa Sabila dari BP 18160030 dan teman saya Rizaldi Yuhendri dari BP 19160040. Baiklah, saya akan langsung membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Menurut Eko Susilo, artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Menurut Yamilah dan Samsur Rizal, menjelaskan bahwa keragaman karya ilmiah terdiri atas beberapa jenis berdasarkan fungsi. Menurut kelompok, berbagai karya dikenal ilmiah seperti makalah, tesis, dan disertasi. Menurut Wahyu, mengatakan bahwa sebuah esai ilmiah untuk mengatakan jika ia mengangkat keprihatinan dengan metode ilmiah. Selanjutnya, menurut Broto Wijoyo, mengatakan bahwa monografi yang ditulis oleh ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koneksi, pengalaman, penelitian. Menurut Mariadi dan dalam Harun dan kawan-kawan mendefinisikan karya ilmiah, kerja yang berisi dengan menilai masalah tertentu dengan menggunakan kaidah keilmuan. Selanjutnya saya akan membacakan jenis karya ilmiah. Yang pertama ada karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah karangan yang berbasis ilmu pengetahuan yang dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk menyajikan fakta agar diketahui pembaca dan disusun dengan metodologi penulisan yang benar dan tepat. Ciri-cirinya, yang pertama, bersifat objektif, tidak ada data yang dimanipulasi atau diubah faktanya. Yang kedua, benar dan tepat. Yang ketiga, non-persuasif. Karangan tidak dimaksudkan untuk memberi pengaruh. Yang keempat, non-argumentatif. Karangan bukan merupakan opini pribadi dari penulis tersebut. Yang kelima, tidak bersifat emotif. Yang terakhir, bukan untuk keuntungan sendiri. Contohnya ada skripsi, makalah, serta tesis. Baiklah, selanjutnya karangan semi-ilmiah. Karangan semi-ilmiah disebut juga ilmiah populer adalah karangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan disajikan dengan metode penulisan yang benar. Karangan ilmiah lebih banyak menyajikan fakta umum yang tidak terikat dengan gaya metode ilmiah penulisan. Penulisan karangan semi-ilmiah menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan. Definisi lain karangan semi-ilmiah adalah karangan yang bersifat ilmu, tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ciri-ciri karangan semi-ilmiah. Yang pertama, fakta disimpulkan secara subjektif, melebihi sesuatu, disebut juga persuasif. Gaya bahasa formal dan populer. Usulannya bersifat argumentatif, ditulis berdasarkan pada fakta secara pribadi penulis. Contohnya, artikel, editorial, feature, dan resensi. Karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan. Biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku atau resmi. Karangan non-ilmiah tidak perlu didukung fakta umum serta kebanyakan bersifat fiktif. Ciri-ciri karangan non-ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta pribadi. Tulisan subjektif, gaya bahasa populer dan bermakna konotasi, tidak mengatakan hipotesis, dramatisir, persuasif, imajinatif, dan deskriptif, serta emotif. Contohnya dongeng, cerpen, dan drama. Inilah perbedaan karya tulis ilmiah dan non-ilmiah.
Terima kasih. Berikut adalah contoh karya tulis ilmiah. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Saya Rizaldi Hendri mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.